Situasi keamanan di pusat kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh semakin memburuk. Baku tembak antar dua kelompok bersenjata di kamp tersebut meletus pada awal Desember tahun 2023 ini. Akibatnya, 4 pengungsi Rohingya meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka berat. Kepala polisi setempat, Samim Hossain menyebutkan, baku tembak selama 1 jam terjadi antara Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, dan Organisasi Solidaritas Rohingya, RSO, pada Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, malam. Ini merupakan tanda terbaru memburuknya keamanan di kamp-kamp bantuan yang penuh sesak di negara tersebut. Kamp yang menjadi tempat hampir 1 juta etnis Rohingya berlindung, kini telah berubah menjadi medan pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata tersebut telah menggunakan kamp permukiman sebagai pos penyelundupan narkoba dan penyelundupan manusia. 4 pengungsi Rohingya tewas dan 2 warga Rohingya luka berat, ujar Samim terkait kejadian baku tembak tersebut, dikutip dari AFP. Tidak ada kelompok yang memberikan komentar langsung mengenai bentrokan tersebut. Sebelumnya, pada Juli tahun 2023, 6 pengungsi Rohingya tewas di Bangladesh menyusul bentrokan yang terjadi beberapa jam setelah Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, mengunjungi pemukiman tersebut untuk mengumpulkan kesaksian. RSO telah menantang ARSA yang lebih besar dan lebih mapan untuk menguasai kamp-kamp tersebut sejak awal tahun ini, bertepatan dengan tindakan keras terhadap ARSA oleh pasukan keamanan Bangladesh. Kekerasan telah lama terjadi di pemukiman pengungsi. Polisi mengatakan lebih dari 60 pengungsi Rohingya tewas dalam bentrokan di kamp Bangladesh tahun ini, termasuk perempuan dan anak-anak. Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengatakan pihaknya khawatir dengan terus memburuknya kondisi keamanan di kamp-kamp tersebut. Malnutrisi juga tersebar luas, dan Badan Pangan PBB mengatakan kekurangan dana tahun ini telah memaksa mereka memotong jatah makanan hingga sepertiganya. Warga Rohingya yang masih tinggal di Myanmar menghadapi penganiayaan berat oleh pihak berwenang yang tidak memberikan mereka kewarganegaraan dan akses terhadap layanan kesehatan. Situasi menyedihkan baik di sana maupun di kamp-kamp Bangladesh telah mendorong ribuan warga Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya. Mereka umumnya datang dan mendarat ke negara-negara Asia Tenggara hanya untuk bisa terbebas dari kamp Cox's Bazar. Lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak pertengahan November tahun 2023, menjadikan gelombang pengungsi Rohingya terbesar sejak tahun 2015. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia pada akhir tahun 2023 telah mencapai jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Kurang dari sebulan, sejak pertengahan November tahun 2023, jumlah pengungsi Rohingya yang telah mendarat di Aceh hampir menyentuh 2.000 orang. Informasi didapatkan, mereka sengaja datang ke Indonesia untuk mencari kehidupan damai dan layak. Sebab, kondisi Cox's Bazar, tempat bernaungnya 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh, telah mengalami sejumlah permasalahan. Kekerasan geng-geng telah meningkat sejak tahun 2022 dan berkurangnya jatah makan dari donatur internasional untuk mereka. Surat kabar Amerika Serikat, The Washington Post pada Maret tahun 2023 lalu pernah menerbitkan berita terkait kondisi kengerian yang terjadi di Cox's Bazar selama ini. Dalam artikelnya, media itu melaporkan bahwa 6 tahun setelah junta militer Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya, gelombang kekerasan melanda kamp-kamp penampungan Rohingya di Bangladesh. Kelompok militan Rohingya yang pernah menjadi sasaran militer Myanmar telah berbalik melawan satu sama lain. Perselisihan sesama etnis Rohingya telah meningkat menjadi kebrutalan di tengah isolasi dan keputusasaan kamp tersebut. Penculikan dan perampokan bersenjata meningkat. Kelompok-kelompok radikal telah menjamur dan melakukan teror di malam hari. Tempat pengungsian tersebut bernuansa perang, di mana keluarga-keluarga berkumpul di tempat penampungan berdinding terpal yang sempit di sepanjang gang-gang sempit. Setiap jeritan dan tembakan terdengar di seluruh komunitas. Yang terburuk, kata para pengungsi, adalah pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pemimpin masyarakat.